Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asni. Pada video kali ini kita akan melakukan pengujian dengan Amos, ya, pengujian dengan Amos. Nah, di sini kita perlu data Excel. Ini data Excel. Oke. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai data ini sebelum kita masuk ke Amos. Nah, di sini ada nomor. Ini adalah untuk respondennya ya, untuk responden itu sampai 103. 103. Yaitu untuk profilnya diambil pendidikan, usia, masa kerja, dan gender. Untuk pendidikan di sini ada pendidikannya S1, S2, SMA, dan D3. Itu juga dengan untuk usia itu bervariasi ya, ada 38 tahun, 34 tahun, dan seterusnya. Untuk masa kerja 10 tahun, ada yang 12 tahun, dan seterusnya ya, bisa kita lihat. Untuk gender ada laki-laki dan perempuan. Nah, untuk data yang di sini, ini kita kelompokkan. Untuk S1 kita kasih nomor penomoran seperti ini. Untuk pendidikan kita coba lihat. Ini sudah saya buat di bawah ini. Oke, kita kasih misalnya nomor SMA adalah 1, D3 2, S1 3, dan S2 4. Maka data inilah yang kita masukkan ke tabel yang tadi. Begitu juga dengan usia. Nah, untuk masa kerja, ini ada 7 ya. Ada 7. Maka kita tambah di sini 5, 6, 7. Oke. Untuk laki-laki dan perempuan, nih laki-laki 1, perempuan 2. Jadi, setelah kita kasih nomor seperti itu, kita masukkan ke sini. Oke. Ini adalah variabel indikator Y211 sampai X. Oke, sampai X2. Ya, sampai X2. Di sini ini adalah datanya. Ini untuk variabel indikator 211, ini untuk Y212. Oke. Nah, di sini adalah rata-rata dari Y2. Ini semua kita jumlahin. Ya, nih Y2 kita bagi banyak data, inilah hasilnya kita peroleh. Terus seterusnya ya. Untuk I1 juga begitu, untuk X1 juga begitu, untuk X2 juga begitu. Sekarang untuk Amos, ya, untuk Amos kita pakai yang rata-rata dari indikator. Rata-rata dari indikator Y21 sampai X23. Sampai X23. Nah, untuk Y21 ini adalah efek rata-rata dari indikator Y21. Dari mana dapatnya Y21? Nah, kita cari sebentar. Y21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Oke, ada 6. Ada 6 untuk Y21. Nah, ini kita jumlahkan semua angka ini, lalu kita bagi 6. Itu juga untuk Y22. Y22 ada 1, 2, 3. Ya, ada 3. Untuk Y23, 1, 2, ada 2. Untuk Y24 ada 2. Nah, 4 tambah 4 bagi 2. Ya, tetap 4. Dari situ, maka inilah hasilnya untuk rata-ratanya tadi. Oke, sekarang kita ambil
nilai rata-rata saja tanpa mengikutkan variabel. Untuk kita pindahkan ke ya untuk mencari Amos nantinya. Oh, sorry, lewat. Kita ulangi. Kita ulangi. eh kita ulangi. Oke, pelan-pelan saja. Kita copy sampai X23 lalu sampai bawah. Sampai 103 responden. Oke. Op. Nih, kita copy ya. Kita copy. Untuk Amos kita masih meminjam SPSS ya, untuk meminjam aplikasi SPSS. Nah, ini. Oke. Ada tampilan dua, ini untuk data view dan ini untuk variable view. Nah, untuk paste yang tadi kita ambil di data view. Kita klik paste. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul untuk nilai rata-rata yang kita kopikan tadi. Nih. Selanjutnya kita untuk Y2. Maksudnya untuk variabelnya belum ada ya untuk namanya ya, untuk namanya. Nah, bagaimana caranya untuk mengisi nama-nama variabel ini? Oke, kita klik variable view. Nah, di sini kita letakkan dulu nanti. Ya, kita copy dulu. Kita ambil lagi dari file Excel tadi. Oke, nih kita kita kopikan. Kita kopikan variabelnya. Variabelnya saja ya. Katanya tidak lagi. Karena kita butuh hanya variabel untuk memberi nama. Oke, kita letak kursornya di sini. Lalu kita pastekan. Paste spesial. Oke. Di sini kita ambil nilai atau value, terus transport, kita oke kan. Nah, di sini sudah muncul untuk variabelnya. Lalu kita copy, dan kita letakkan di SPSS tadi. Oke. Nih, letak sini kursornya. Lalu kita paste. Nah, sudah berubah ya. Sudah berubah. Sudah ada nama variabelnya. Lalu kita cek di data view apakah sudah masuk. Nah, di sini juga sudah masuk untuk data indikatornya Y21 sampai Y23 tadi ya. Oke, sudah semua. Sampai Y23. Oke, ini kita save. Ini kita save. Kita pilih tempat penyimpanannya. Oke, kita pilih Amos. Nah, setelah itu kita buat nama file. Data Amos 1. Save. Oke, sudah tersimpan. Sekarang kita mulai menggambar.
Ya, sebelum mulai menggambar, kita ambil dulu, kita buka dulu. Bentar. Analyze. Kita ambil Amos nih, SPSS Amos. Oke, kita buka. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul aplikasi Amos. Inilah eh item-itemnya yang akan kita operasikan nanti. Sekarang kita ubah dulu ya, kita ubah dulu kertasnya, landscape. Kita ambil interface, interface properties. Nah, di sini muncul paper size. Kita cari ya, kita cari mana yang akan kita ambil. Legar letter A4. Kita ambil ini aja landscape A4. Oke, apply. Nah, kita lihat apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah ya. Jadi lebih lebar. Lalu kita mulai menggambar. Kita mulai menggambar. Pertama kita ambil dulu nih yang ada cabang-cabang ini ya. Yang ada cabang-cabang. Tadi kita lihat untuk X1, variabel X1 itu ada 4. Oke. Untuk 5 ya, 5. Maaf. Lalu untuk X2 ada 3. Untuk Y1 ada 4. Dan untuk eh untuk Y2 tadi ada 4. Oke. Sekarang kita atur atau kita susun bentuknya menjadi lebih menarik ya, lebih menarik. Kita ambil rotasi. Nih, rotasi. Kita putar. Oke. Ini juga tinggal diputar. Ini kita buat berlawanan arah. Oke. Kita off kan rotasinya. Lalu kita isi ini. Ini variabel X1. Ini X2. Di sini Y1. Di sini Y2. Nah, sudah selesai untuk pengisian variabelnya. Sekarang untuk pengisian indikatornya. Untuk pengisian indikatornya, kita ambil list variabel. Select data file dulu lah, select data file. Select data file. Nih. Oke, kita akan mengambil nama atau file yang kita simpan tadi. Data Amos 1. Ini ya. Nih. Lalu kita open. Nah, sudah masuk ya. Sudah masuk data Amos 1. Oke, kita oke kan. Nah, setelah itu kita ambil di sini list variabel untuk memberi nama variabel. Oke, kita mulai dari Y21. Y21 di sini ya. Nanti di sini Y21, Y22. Kita tarik aja. Nih, kita masukkan apabila sudah muncul tanda merah begini.
Oke, untuk Y23 juga begitu. Dan Y24, ya. Selanjutnya kita masukkan untuk Y1. Kita masukkan untuk Y1. Oke, ya ini bisa dilebarkan lagi biar kelihatan banyak. Y11, Y12, Y13, Y14. Oke, terus untuk X1 terisi semua ya, harus terisi semua nih variabelnya. Tidak boleh ada yang kosong. Kita ke atas kan. X14, X15. Sudah terisi untuk variabel X1. Sekarang untuk X2. Sudah tiga, X2 ada 3 indikator. Oke. Nah, sudah ya. Sudah terisi untuk variabel dan untuk indikatornya. Sekarang untuk lingkaran yang kecil ini, kita klik 2 kali. Kita kasih nama E1. Ini harus teliti ya, karena banyak yang harus diisi. Harus teliti mengisinya. E3, biar kerja tidak berulang. E4, E5, E6, E7, E8, E8, kita ulangi. Oh, sorry, ini E7 ya. E7, lanjut E8, 9, 10, 11, 12, sorry. Ini E11 lagi ya. E11, E12, bisa ya, tinggal ikut saja yang bagian lingkaran ini. E13, oh sorry, 13 lagi ya. Harusnya E14, E15, dan E16. Nah, sudah terisi semua. Sudah terisi semua. Sekarang eh, kita hubungkan masing-masing variabel ini dengan garis hubungan seperti ini, tanda panah. Oke, ini X1 ke Y1, X1 ke Y2, X2 ke Y1, lalu X2 ke Y2. Terus ini X1 ke Y1. Kurang pas. Oke, kita buat lagi biar agak rapi. Hmm, kita cut lagi. Sorry ya, garisnya kurang rapi. Muncul dulu merah, baru bisa kita hapus. Hmm. Nah, tuh sudah. Oke.
Nah, untuk X1, X2 ini adalah kita buat garis pengaruh. Nih, pengaruh X1 ke X2 dan X2 ke X1. Oke, sudah? Kita cek datanya semuanya sudah terisi. Sekarang untuk error Y1, Y2. Ini kita putar ya, biar lebih rapi bentuknya. Lalu kita nonaktifkan kembali. Nah, ini belum kita kasih nama. Kita kasih nama dulu. Dia harus semuanya dikasih nama. Kalau tidak, tidak mau dia dikalkulate nanti. Eh Z2. Oke, ya sepertinya sudah. Sepertinya sudah oke. Oke, sekarang kita ambil eh goodness of fit-nya. Goodness of fit. Oke, ini ada probabilitas GFI, AGFI, TLI, CFI, NFI, IV, dan RMCA. Ini kita kopikan ya, kita copy. Lalu kita masukkan ke di bawah tabel ini. Nah, untuk memasukkan goodness-nya, kita klik title, lalu kita klik satu kali, lalu paste. Nah, tuh, sudah ya. Sudah ada. Lalu kita okekan. Kita okekan. Ini kita geser. Oh, belum bisa, belum bisa. Oke. Ini kita nonaktifkan dulu ya, kita nonaktifkan. Lalu kita atur posisinya. Atur posisinya apakah mau batas kiri atau batas rapi kanan rapi kiri. Nah, seperti itu saja. Terus kita kasih color. Kasih color biru. Oke. Oke. Nah, sudah selesai. Lalu kita geser. Ya, kita geser. Pakai mobil ini ke sebelah bawah saja ya untuk merapikannya. Sebelah bawah. Oke, ini kita nonaktifkan kembali. Lalu kita kopikan. Kita save kembali. Kita save ya, kita save, kita pilih di musik tadi ya, kita pilih musik, kita pilih Amos, save. Oh, datanya belum kita buat. Nama datanya. Data Amos 2. Oke, sudah selesai. Selesai kita copy. Lalu kita view, kita aktifkan outputnya ya. Kita aktifkan output. Nih, tuh. Kita aktifkan semua. Supaya bisa kita hitung nanti ya. Kita hitung kalkulatnya. Oke, sudah semua. Kita tutup. Ya, sudah ya. Sudah sepertinya. Lalu kita calculate.
Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul warna merah, berarti sudah bisa kita hitung. Coba kita hitung data awal. Nah, di sini kita lihat untuk data awal itu masih belum bagus ya. Probabilitasnya masih 0. Nah, untuk batas probabilitasnya itu yaitu lebih besar daripada 0,05. Nah, untuk GFI sampai IFI ini lebih besar daripada 0,9. Nah, di sini masih ada 0,7 ya, ada 0,8. Sementara untuk ininya RMCA ini adalah 0,5 sampai 0,08, 0,05 sampai 0,08. Nah, ini sudah bagus ya untuk ininya RMCA-nya nih. Jadi supaya hasilnya ini lebih bagus lagi, kita harus modif ya, harus kita ubah eh, gambar ini ya, harus kita cari hubungannya, harus cari hubungannya agar terbentuk nanti hasil yang lebih bagus. Oke, kita nonaktifkan dulu. Kita nonaktifkan dulu. Lalu kita ambil ini view text ya. Kita ambil view text. Oke. Nah, di sini sudah muncul view text-nya. Kita cari modifikasi indeks. Nih, modifikasi indeks. Nah, kita lihat hasil untuk hubungan yang muncul. Kita cari ya caranya ya. Kita cari angka yang paling besar. Nah, di sini angka paling besar adalah 10,216. Di sini hubungannya antara S10 ke Z2. Nah, ini tidak bisa ya. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan modifnya itu yaitu E ke E. Ya, hubungan E ke E. E ke X2 juga nggak bisa. Ini nggak bisa ya. Jadi kita lihat setelah 10 ini angka yang paling besar lagi 9. 9. Kita ke ataskan ya, biar lebih lengkap. Nih, E10 ke E13. E10 ke E13. Kita tutup dulu. E10 ke E13. E10 ke E13. Kita buat hubungannya. Oke. Kita ambil garis hubungan E10 ke E13. 10 ke 13. Ini ya. Oke. Nah, setelah kita buat garis hubungan itu, kita cek lagi. Kita cek apakah sudah berubah datanya atau belum. Nah, nih. Masih belum ya. Masih belum. Kita view lagi. Kita aktifkan dulu. Kita view. Ambil modif. Ya, kita cek lagi. Angkanya 8.000. 8.000. Oke. E4 ke E10. E4 ke E10. Oke, kita tutup. E4 ke E10. Kita ambil garis ini. E4, E10. E4, E10. Oke. Nah, sudah ya. Kita kalkulat lagi. Kita cek hasilnya. Nah, ini sudah ada 0,002. Ya, sudah agak berubah. Ya, sudah agak berubah. Lalu kita ambil lagi view text. Kita ambil view text. Kita modif lagi. Kita cek lagi angka yang paling besar. Yaitu 679. Ini nggak bisa ya. Ini ke X2. 6. Nih. 6335. E7 ke E10.
Oke, kita coba E7, E10. E7 ke E10. 7 ke E10. Oke, kita calculate. Kita cek lagi. Nah, ini sudah 0,007. Ini juga sudah 0,8 ya, sudah 0,8. Ini udah oke, dua ini udah memenuhi. Ini ngasih 0,8, ini sudah oke. IFI-nya. Lalu ini sudah oke. Kita view lagi. Ya, kita view lagi. eh kita nonaktifkan dulu ini. Oke, kita view modifikasi, modif. Kita cek lagi datanya, angkanya yang paling besar lagi, yaitu eh ini X2 enggak ya, nggak bisa. 5.000, 523, 53. Nah ini dulu. E5 ke E9. E5, E9. E5, E9. Kita ambil 5 ke 9. Oke. Nah, kita calculate. Kita klik warna merah. Kita lihat sudah 0,01 ya. Sudah 0,013. Di sini 9-nya sudah 1, 2, 3. Masih 0,8 ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Untuk view text. Kita coba lagi view text. eh kita ambil modifikasi indeks. Oke, kita lihat angkanya lagi yang paling besar di antara ini adalah 5. E3. Ini E3 14. E3, E1 14. Nggak bisa ya. Kita coba lagi yang 4.800. E8 ke E13. E8 ke E13. E8, E13. E8. Nih, 13. 13. Oke. Nih, oke. Oh, sepertinya kita ada salah penomoran ya, makanya dia nggak muncul ini 14. Sorry, kita E-nya lupa lupa membuatnya. Nah, tuh kita tutup, kita save dulu, kita save. Oke, kita ulangi. E8 ke E13 sudah ya, E8 ke 13. Oke, kita calculate. Kita calculate. Ini sudah 0,025. 0,025. Ini sudah bagus 0,55. Kita retake lagi. Modifikasi indeks. Nah, di sini E3 ke E14. E3 ke E14. Kita coba E3, E14. E3, E14. E3, E14. Nih. Oke, kita calculate.
Nah, kita lihat hasilnya. 0,043. Nah, ini sudah mendekati ya. Sudah mendekati. Terus ini 0,088 sudah bisa kita bulatkan menjadi 0,9. Ini 0,8 ya, sudah marginal ini ya. Sudah bisa ini. 0,9, 0,9, 0,89 ini sudah mendekati. Sudah kita bulatkan 0,8, 0,9 ya. Terus ini AFI sudah bagus nih. 0,976. Ini juga sudah bagus ya. Karena ini adalah batasnya 0,05 sampai 0,08. Oke. Jadi kalau sudah begini, datanya tidak bisa kita ubah lagi. Karena di sini sudah tidak ada ya. E16 ke X2 nggak bisa. Ini E14 ke X1 nggak bisa. E1 ke X2 nggak bisa. E4 ke Z2 nggak bisa. Oke. Nah, kalau sudah tidak bisa lagi, kita paparkan ini adalah data yang bisa kita pakai ya. Ini juga sudah cukup bagus, sudah bisa kita gunakan data yang kita pakai tadi untuk olahan data berikutnya. Ini hasilnya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat di teks. Kita cek hasilnya. Hasilnya nih, di estimate kita cek lagi hasilnya. Nih, regression weights grup 1. Terus yang berikutnya ini estimate. Oke, ini bisa kita cek datanya sudah ada. Nah, ini untuk ini sekarang multiple korelasi. Untuk korelasinya di sini nih estimate-nya sudah bagus ya. Ya, syaratnya di sini adalah datanya itu harus besar dari 0,5. Itu untuk loading factor. Ini loading factornya. Jadi kalau kita cek loading factornya ini 0,05 ya, tidak ada. Berarti datanya ini sudah bagus ya. Selanjutnya kalau sudah tidak bisa kita paparkan lagi, nah inilah hasil terakhirnya. Hasil terakhir yang kita peroleh pada aplikasi Amos. Ya, ini kita save. Oke. Ini sudah selesai ya, sudah selesai penggunaan dengan Amos ya, pengujian dengan Amos. Ternyata setelah kita uji hasilnya bagus dan kesimpulannya data ini bisa kita pakai, kita gunakan. Demikian video kita kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video berikutnya.